Yang menjadikan bolehnya kita mengqashar dan menjamak sholat itu safarnya, bukan safar haram yang pasti. Dan yang kedua jaraknya marhalaten itu khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan 80 kilo. Kalau kita memang mau tujuan perjalanan dengan tujuan lebih dari 2 marhalah, maka sejak kita keluar dari batas kota kita itu sudah boleh untuk menjamak dan mengqashar. Boleh, tidak harus nyampe ya. Waalaikumsalam. Kalau beda agama atau bukan Islam, maka tidak bisa ketika mereka meninggal kita mendoakan mereka atau tahlilan sama mereka atau membacakan Yasin, itu tidak bisa. Wallahu a'lam. Kalau perempuan tersebut itu punya wajah yang menarik, maka tidak boleh menjawab salam atau memulai salam kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Tapi kalau tidak menarik atau orang tua itu tidak apa-apa. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan boleh. Wallahu a'lam. Boleh kekah dibagikan dalam keadaan mentah, tapi afdalnya itu dalam keadaan matang. Yang dalam keadaan mentah itu adalah kurban. Daging kurban sunnah dan afdalnya dibagikan dalam keadaan mentah, kekah itu sudah matang. Ya, haram membunuh orang lain dengan tanpa sebab kecuali dalam peperangan ya. Misalkan ada penjajah atau apa, kita jihad fisabilillah. Nah, sebetulnya itu haram. Malah nanti kena pasal nanti ini. Pasal pembunuhan nanti, bahaya itu. Haram hukumnya. Boleh sholat dengan memakai sepatu asal sepatunya itu suci, nggak apa-apa. Asal waktu sujud telapak jari kaki yang ada dalam sepatu itu diusahakan untuk ditekuk keluar ya. Dapat tamat madzhab Syafi'i harus mereka semuanya ini mendengarkan khutbah dari awal, 40 orang mustautin atau penduduk tetap. Tapi ada pendapat lain, memang kalau dalam keadaan terpaksa bisa memakai pendapat lain yang diperbolehkan kurang dari itu. Gantung, kalau misalkan jaraknya ke gunung itu dari kotanya dia lebih dari 2 marhalah ya boleh jamak dan qashar. Kalau misalkan kurang dari 2 marhalah maka kalau dalam keadaan berat boleh jamak saja tapi tanpa qashar. Kalau bisa menimbulkan fitnah ya tidak boleh memposting suami. Kalau istri dan buat apa diposting? Fotonya istri diposting di medsos buat apa? Bahaya malahan itu kan. Ya semua intinya kita menjalankan syariat itu ya termasuk untuk memperbaiki hidup kita di dunia supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat kelak. Kalau untuk maslahat maka hukumnya boleh, misalkan untuk penggemukan atau apa gitu untuk hewan potong ya. Tapi kalau tidak maka hukumnya adalah haram. Dan ada hadis tentang tidak hanya kita mengebiri kuda. Siapapun yang membantu dan menolong orang untuk majelis, apapun bentuk bantuan tersebut, asal bantuan yang baik ya, dengan sesuatu yang juga halal dan baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari pahala orang yang bermajelis. Kalau itu, waalaikumsalam, kalau itu sama sekali tidak beradab, karena merokok itu makruh dan kemudian membaca kitab itu harusnya dengan keberkahan dan adab. Melakukan sesuatu yang makruh ketika melakukan amaliyah itu tidak beradab. Yang pasti ikhtiarnya dengan cara yang sesuai syariat, sesuai agama, tidak melanggar agama. Cinta harus diperjuangkan, ya, tapi dengan cara yang tidak melanggar agama, itu yang pasti. Ketika dengar adzan dan kita di kamar mandi, maka kita tunda jawabnya sampai kita keluar dari kamar mandi, kemudian kita qodho, itu tidak apa-apa. Dapat sunnahnya masih. Yang solusinya nikah lagi atau gimana? Kayaknya memang harus nikah lagi deh, supaya dapat buku baru dan juga wajah yang baru. Dan tapi setelah dapat buku nikah itu coba dilihat expire-nya kapan. Caranya setelah akad nikah malah sunnah. Jadi berpacaran yang halal dan berpahala itu setelah akad nikah. Memang tidak ada kewajiban untuk minta, tapi walinya ya pasti ya. Tapi kalau hak gadis kan memang seperti itu. Tapi kalau janda dia bisa mewakilkan ke wali hakim, atau misalkan kalau di jarak safar yang jauh bisa wali hakim. Biasanya dengan disolawatin dan lain sebagainya. Amalan-amalannya dari tetap tentang panduan atau apa, hukumnya haram. Kalau kalung tali atau apa gitu masih diperbolehkan, tapi kalau tasyabbuh bin nisa, perhiasan, haram. Memang ada beberapa hal tertentu istri bisa menuntut cerai, tapi yang memutuskan perceraian adalah suaminya. Nah, kecuali nanti ke pengadilan agama, dan itu pun ada prosesnya, ada kriteria sendiri. Itu menuntut cerai dengan suaminya, maka dilihat dulu sebabnya apa. Kalau tanpa sebab apapun bisa-bisa berdosa ini si istri dan bahkan mendapatkan laknat nanti. Naudzubillah.
Bukan tujuan, dunia hanya tempat singgah untuk mencapai tujuan. Cara pandang hidup kita terhadap dunia adalah seperti itu. Dan jangan kita terpaku hanya dengan dunia, tapi ingat ada kehidupan abadi. Ya kalau bisa menimbulkan syahwat ya jelas haram kan. Tapi sekarang kan ada kayak boneka atau apa, mungkin bisa pakai seperti itu, atau mungkin wajahnya tidak kelihatan atau wajahnya ditutupin. Waalaikumsalam. Apa ini maksudnya Jumat ganjil genap? Kalau di Jakarta ada ganjil genap mobil ya. Kalau Jumatan ganjil genap ini gimana caranya? Maksudnya gimana? Anda tidak paham. Waalaikumsalam. Kalau di dalam kitab Sahih Sifat Salatun Nabi yang karangan Said Hasan bin Ali ya, Segaf bin Ali Segaf, itu setelah salam, selesai salam baru ditunjuk. Tapi itu sunnahnya ya, sunnahnya diturunkan setelah salam. Waalaikumsalam. Ini Ihya juz 1 halaman 5558. Ini yang cetakan mana? Karena kitab Ihya ini Masya Allah cetakannya banyak, ada Darul Minhaj, Darul Fikir, dan banyak sekali macam-macam. Waalaikumsalam. Kalau kita dalam keadaan junub dan kita sahur boleh-boleh aja sih ya, cuman afdolnya ya kita mandi dulu lah, karena makruh kita makan, minum, dan tidur ketika kita dalam keadaan junub. Hukum menikah lagi secara diam-diam tanpa izin istri pertama bagaimana? Wah, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab karena membahayakan. Kalau secara syariat hukumnya sah memang, tapi mungkin secara negara tidak boleh ya. Ya salah, menang kuis ya. Nah ya itu, masih cari-cari sponsor ini, belum dapat sponsor masih. Insya Allah kalau dapat sponsor hadiahnya menyusul.